Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa li sa'iril muslimin fi ad-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ini ayat menjelaskan tentang ucapan Allah, penolakan Allah terhadap orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah atau yang tidak mau dengan agamanya Nabi Ibrahim, di mana orang-orang tersebut, orang-orang musyrikin, membuat sesuatu ibadah yang dibuat dengan sendirinya, kemudian diibadahin sendiri. Ini kata Nabi, kata Allah, illa man safiha nafsah, kecuali ini adalah kebodohan. Coba bayangkan saja, membuat sesuatu, kamu yang buat, kemudian kamu sembah, apakah itu bukan merupakan kebodohan? Ini adalah ruddan adalah kufari fima tad'u wa hadasu anisyirik. Ini penolakan, kelahan, di mana Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak mau dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, atau yang disebut dengan millah. Millah ini dikokohkan di dalam iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Terus ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menolak ucapan-ucapan orang-orang yang tidak mau dengan agama Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Hanifa maknanya di situ apa? Millah. Di sini banyak tafsir. Hanifan ada yang memaknakan millah. Hanifan ada yang memaknakan bersih dan lain sebagainya. Ayat yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah, ini adalah sesuatu menghinakan dirinya sendiri, mengentengkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri atas kebodohannya sendiri, atas kebodohannya sendiri. Walaqad istafaina fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Ayat yang walaqad istafaina ini jawaban perbuatan Nabi Ibrahim yang sebelumnya. Di ayat wa akhidna Ibrahim wa Ismaila an tahira baita lit-ta'ifin wal 'aqibin wal ruk'is sujud wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al. Dari sebelumnya, ayat sebelumnya lagi. Kemudian walaqad istafaina, karena ini berkaitan dengan ayat, beberapa ayat sebelumnya, ketika Nabi Ibrahim melakukan kebaikan
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Apa doanya itu? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain wa min dzurriyyatina, dan seterusnya. Ketika Nabi Ibrahim, kemarin sudah kita jelaskan, ketika kita melakukan kebaikan, jangan lupa kita sertai dengan doa. Ketika kita melakukan kebaikan, pasti Allah menyelipkan sesuatu yang baik buat kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim melakukan kebaikan, kemudian Nabi Ibrahim disambung dengan berdoa kepada Allah, maka walaqad istafaina, jawabannya walaqad istafaina Ibrahim. Nah, di situ dimakna ada yang mengatakan untuk Ibrahim dan untuk Nabi Ismail alaihissalam dan keturunannya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan Al-Mustafa? Karena Allah memilih kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga yang betul-betul yang dipilih Nabi oleh Allah, disaring oleh Allah dari pilihan tersebut, diambil yang paling terbaik adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad disebut dengan Al-Mustafa, orang-orang yang dipilih. Itu maksudnya. Yang kedua, walaqad istafaina Ibrahim. Yang kedua ini, ayat ini adalah jawaban daripada doanya Nabi Ibrahim ketika melakukan kebaikan. Artinya apa anak-anak? Ketika kita bersedekah, yang baik itu ketika bersedekah, ketika memberi sedekah, itu doa yang paling afdal. Bukan ketika sudah memberi atau sebelumnya. Ketika kita melakukan sedekah kemudian kita berdoa, disitulah doa yang mustajab. Ketika kita habis sholat kemudian kita doa, itulah doa yang mustajab. Ketika kita melakukan kebaikan apapun, selipkan doa di dalam hati kita, insya Allah doa itu adalah mustajab yang Allah sudah persiapkan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan, pasti Allah akan memberi kebaikan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kebaikan tersebut tidak hanya di akhirat saja. Di akhirat udah pasti. Di akhirat udah pasti. Yang baik pasti diberi baik, yang jelek pasti diberi jelek. Tapi di dunia Allah berikan kebaikan, bukan di dunia, bukan hanya di dunia. Ada orang beranggapan, yang dianggap orang sukses itu ketika dia menjadi orang kaya, ketika dia menjadi sukses dalam urusan dunia. Dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Padahal yang sukses itu ketika dia baik di dunia, baik di akhirat. Belum habis baterai. Yes. Di dunia, Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia dipilih menjadi orang mulia, di akhirat digolongkan oleh Allah tergolong orang-orang yang ini merupakan keuntungan, kesuksesan dunia akhirat itulah. Makanya anak-anak yang disebut orang yang sukses dunia dan akhirat, di dunia mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, mulia. Makanya ketika kita berdoa, apa kita doa? Ya Allah, jadikan aku di mata manusia mulia, wa fi aini saghira. Ya Allah, jadikan aku di hadapan orang aku mulia, besar pangkatnya, tinggi pangkatnya, tapi di mata saya sendiri wa fi aini saghira, tapi di hadapan saya sendiri, tapi bagi saya sendiri adalah suatu yang hina, kecil, nggak punya pangkat. Sehingga apa? Sehingga kebaikan, kemuliaan itu terjaga aman
di sisi Allah, di sisi kita manusia. Kalau ada orang mulia tapi merasa dirinya mulia, udah, itu tidak akan aman kemuliaan tersebut. Kenapa? Akan timbul sifat yang namanya sifat meremehkan orang lain dan menganggap orang lain rendah. Kenapa? Karena diri kita sudah merasa mulia. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam digolongkan oleh Allah, diangkat derajatnya di hadapan manusia, dia mulia, di sisi Allah dia mulia, di akhirat nanti digolongkan minas sholihin, orang-orang yang Makanya apa kita doa? Allahumma ja'alna minas sholihin wa la taj'alna min qaumiz zalimin. Wes. As-sholihin di sini anak-anak alladzina lahumud darajatul ula, artinya orang yang soleh itu nanti di akhirat Allah berikan pangkat yang tinggi. Ma'alladzina an'amta alaihi minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Termasuk orang-orang yang mulia itu di sisi Allah adalah orang-orang yang soleh, yang akan nanti dikumpulkan minas siddiqin, orang-orang yang siddiq. Yang kedua apa? Minas siddiqin wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita Allahumma jalna minas sholihin, amin ya rabbal alamin. Wadkur, katakanlah apa wadkur, katakanlah atau beritahulah. Wadkur itu, ini ayat berhubungan dengan ayat itu qala lahu rabbuhu aslim. Ini ucapan, ini penafsiran ulama yang ukurnya di situ berkaitan dengan ayat idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Islam itu mana aslinya ya? Tunduk, pasrah. Namanya orang Islam pasrah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu namanya Islam, pasrah. Jadi muslim, Islam, taslim, aslim, maknanya itu semuanya pasrah. Artinya apa? Pasrah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, pasrah dengan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, pasrah dengan apapun yang menjadi keputusan Allah, yang menjadi kewajiban untuk Islam. Jadi maknanya Islam itu pasrah, tunduk. Makanya kalau orang nggak tunduk, berarti tidak disebut Islam secara hakiki. Makanya ada perkataan Islam hanya Islam KTP. Karena nggak apa? Karena nggak tunduk, nggak pasrah. Jadi Islam itu artinya pasrah. Mana hak aslinya? Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu rabbil alamin, ay amarahu Allah bil ikhlas wal istislam wal inqiyad. Di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa orang yang selamat, orang yang tunduk kepada Allah itu yang disebut orang yang tunduk, orang yang selamat, orang Islam adalah amarahullahu ta'ala bil ikhlas. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan dengan ikhlas. Wal istislam, dengan tunduk, pasrah, tidak merasa berat, itu namanya tunduk. Wal inqiyad, dengan patuh zahiran wa batinan, itu namanya apa? Tunduk, Islam. Jadi wa may idza qala aslamtu, ini Allah mengatakan, Muhammad katakan kepada orang-orang, aslim, tunduklah. Artinya tunduk itu anak-anak bimakna pasrah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu namanya pasrah. Itu namanya sabar. Sabar dalam ibadah, sabar dalam sebuah musibah beda. Sabar dalam ibadah, apapun, seberat apapun yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, itu sabar. Seberat apapun yang Allah larang kita tinggalkan, sabar, kita tinggalkan, itu namanya sabar. Tapi dalam musibah beda lagi pengertian tentang itu sabar. Jadi sabar porsinya itu banyak. Sabar dalam ibadah, sabar dengan larangan, sabar dengan berorganisasi,
sabar dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan sosial ataupun lainnya. Terus kemudian apa jawabannya? Qala aslamtu lirabbil alamin. Yang catatan yang sekarang adalah bahwa yang disebut dengan kebodohan di dalam ayat illa man syafiha ay dzalama nafsah, kezaliman. Sebagian ulama mengatakan sebuah kezaliman. Artinya apa anak-anak? Perbuatan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan itu merupakan kezaliman untuk diri kita sendiri. Makanya apa? Ketika Nabi Adam alaihissalam dianggap melakukan kesalahan, apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Kemudian pengertiannya adalah wasu'i tadbirihi bitarkil haq. Yang kedua, ayat man syafiha adalah pemikiran jelek. Pemikiran jelek. Pikirannya enggak luas. Ya namanya dibikin sendiri, dicipta sendiri, kemudian disembah, kan pikirannya enggak luas. Pikirannya enggak luas secara akal. Masa yang menyembah yang dengan yang disembah lebih baik yang menyembah? Kan enggak mungkin. Ya enggak? Makanya disebut su'in tadbir, jelek pemikirannya. Maksudnya sempit dalam berpikir. Terus ayat walaqad istafa. Di situ adalah pengertian jalan yang dipilih sesuai dengan apa yang dipilih oleh Allah. Pengertian ulama yang kedua selain dari tadi yang kita jelaskan adalah tariqun minastafa fid dunya lil hidayah war risada min. Kemudian walaqad istafa artinya Allah di dunia memberikan petunjuk jalan yang benar. Allah tuntun, itu namanya mustafa. Termasuk hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud astafa artinya jalan yang benar yang ditunjuk oleh Allah menuju keriduan Allah. Itu namanya apa? Mustafa. Pengertian sebagian ulama. Kemudian yang as-solihin di situ adalah as-su'ada, kebahagiaan yang abadi. As-su'ada, kebahagiaan yang abadi. Artinya orang-orang soleh akan bahagia secara abadi, pasti abadi. Kemudian jawabannya adalah orang yang tidak ikut dengan apa yang dibawa an millata Ibrahim hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin adalah tariqud dhalalah, termasuk jalan yang sesat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan minas sholihin, orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na وجعلنا أولادنا وأزواجنا وذريتنا وتباركنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا إياهم من الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا. الفاتحة.